Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hampir 3 jam kita duduk bersua bersama melalui virtual Zoom ini. Kita sempatkan waktu kita, pikiran kita untuk membicarakan masa depan bangsa kita agar bisa lebih baik. Khususnya dalam hal ini menyangkut tentang Kapolri kita yang baru yang akan datang ini. Hal ini penting untuk kita sampaikan seperti apa yang telah disampaikan oleh para narasumber semuanya tadi, yang sangat luar biasa pemasukan pemikiran dari para narasumber. Kami sangat terima kasih dan sangat bangga pemikiran-pemikiran yang telah diberikan khususnya oleh teman-teman, baik itu dari pengamat maupun daripada pelaku hukum, teman-teman advokat dan pengacara. Nah, di era reformasi, seperti dikatakan oleh para narasumber tadi, kepolisian ini memiliki tugas dan peranan yang sangat strategis dan sangat penting. Maka, pergantian Kapolri, bahkan setiap pergantian, menjadi isu yang sangat seksi dan banyak dibicarakan oleh kalangan. Baik itu di media TV, ataupun di media radio, ataupun di media online, serta di media webinar ini. Sebab apa? Apabila, seperti dikatakan oleh narasumber tadi, kepolisian kita cukup kita banggakan dan memiliki nilai plus yang lebih di saat dipimpin oleh Kapolri Pak Tito, diteruskan oleh Pak Aziz, alhamdulillah ya. Lah, jangan sampai nanti Kapolri kita yang baru ini levelnya nurun. Harapan kita bagaimana promoter yang telah dibuat oleh Pak Tito dilanjutkan bahkan ditambah oleh Pak Aziz ini dengan Kapolri baru ini bisa lebih hebat dan lebih top chair kan gitu. Kami selaku aktivis kebangsaan dan penggiat kebangsaan sangat intens sekali ya. Tadi juga Kanjeng Norman udah nyampaikan tentang kriminal, narkoba dan lain sebagainya. Gus di sini banyak menyinggung tentang perkara ideologi bangsa kita. Seperti dikatakan oleh narasumber tadi juga, bahwasanya FPI setelah dibubarkan 1 tahun yang lalu, ini tidak ada tindak lanjut. Insya Allah kalau nggak salah disampaikan oleh Pak Petrus Salentinus, bahwasanya Habib Rizik itu ditangkap bukan karena FPI-nya, tapi karena kesalahan yang lainnya. Nah, ini bagaimana caranya aparat kepolisian bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang ada di lembaga tinggi negara, seperti waktu PKI. Begitu dinyatakan bahwa organisasi ini organisasi terlarang, maka pengurus-pengurusnya itu ditangkap. Atau kalau tidak sekejam di zaman PKI dulu, setidaknya setelah dikeluarkannya, dilarangnya HTI 2 atau 3 tahun yang lalu, dan juga dilarangnya FPI, para pengurusnya ini paling tidak itu dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan surat pernyataan. Para pengurus-pengurus ini, baik tingkat pusat, ya, sampai tingkat wilayah ataupun tingkat daerah, melanggar daripada pernyataan yang telah ditandatangani ini baru ditangkap. Jangan kayak saat seperti ini. FPI dibubarkan setahun yang lalu setelah ada reaksi keberanian daripada Pangdam Jaya dan ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Baru FPI benar-benar dibredel. Nah, yang kita sayangkan, FPI yang mana Front Pembela Islam ini sudah banyak didengungkan, dideklarasikan
mengganti nama, mengganti baju dengan front. Ada yang Persatuan Islam, ada yang pokoknya tetap FPI, diubah P-nya. Lah, tindakan tegas dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan pemerintah, terhadap ormas-ormas yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan hukum di negara kita, baik itu HTI maupun FPI, ini hendaklah ditindaklanjuti agar di kemudian hari tidak ada lagi ormas-ormas yang tidak menyantumkan Pancasila dan NKRI sebagai asasnya. Ingat, sepanjang mata kita memandang kalau di Cina, itu kita susah menemukan orang berkulit hitam dan bermata lebar. Hampir semuanya kulitnya kuning, mulus-mulus, matanya sipit. Sepanjang mata kita memandang di Jazirah Arab, kita susah mencari orang yang hidungnya pesek. Semuanya hidungnya mancung-mancung dan matanya belolok. Tapi di negara kita Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dari suku berbeda, agama berbeda, adat istiadat berbeda, budaya berbeda. Kita dapat bersatu dan dipersatukan oleh founding father kita hanya dengan Pancasila. Dan apabila ada kelompok atau golongan yang hendak mengubah negara kita, mengubah Pancasila kita, ataupun keluar daripada konteks Pancasila ini, nah, kita perlukan Kapolri yang baru ini bagaimana tanpa menunggu laporan masyarakat segera ditindak. Kita ini bisa bersatu di dalam keanekaragaman yang sangat majemuk, yang sangat berbeda hanya dengan Pancasila. Kalau sampai ada kelompok atau golongan, baik itu bertopeng agama ataupun bertopeng apapun, itu adalah provokator bangsa, perusak pemersatu bangsa. Dan itu tidak ada lain juga campur tangan negara-negara asing yang mana memberikan dana terputus kepada kelompok-kelompok ini untuk memecah belah bangsa dan negara kita yang kaya dengan kekayaan alam dan mineral. Dari itu ke depannya, bagaimana Kapolri yang baru benar-benar Kapolri yang visioner terhadap NKRI, terhadap Pancasila, terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Di samping apa? Tentang keamanan, tentang kriminal dan yang lain-lain, itu mungkin kita bahas dalam bab yang lainnya. Karena kita di sini para relawan Jokowi utamanya adalah pejuang-pejuang kebangsaan. Apabila Kapolri yang baru kendor dalam masalah hal ini, terlebih-lebih kendor terhadap masalah FPI yang sudah benar-benar pemerintah solid, sinergitas TNI dan Polri begitu hebat menghantam dan membubarkan FPI ini dan menangkap tokohnya yaitu Habib Rizik. Kalau Kapolri yang baru ini kendor, apalagi ada deal-dealan politik, maka mereka akan bisa semakin besar. Kenapa Gus katakan seperti ini? Sebab Gus tahu, Gus pejuang kebangsaan mulai awal reformasi dulu. FPI, FBR, ya, termasuk Perkabi dulu. Ini adalah salah satu ormas yang didukung oleh instansi negara, baik itu TNI maupun Polri khususnya, untuk mengusir adik-adik mahasiswa yang demo terus-menerus di DPR ini. Kenapa FPI bisa menjadi besar, bahkan menjadi polisi di atas polisi, berani sweeping dan sebagainya? Ini kalau tidak ada keterlibatannya dulu para petinggi-petinggi, baik itu elitnya Polri maupun elitnya TNI, tidak akan demikian. Nah, di kemudian hari jangan sampai ada lagi kan gitu. Sehingga
menjadi onak, ya, menjadi duri di dalam onak pada bangsa kita. Apalagi yang digunakan dengan topeng agama. Maka nama agama tersebut meskipun tidak ikut berbuat menjadi malu gara-gara ulah sekelompok orang ini yang senantiasa membuat keonaran pada bangsa dan negeri ini. Jadi siapapun yang terpilih, harapan Gus dalam webinar ini, meskipun para narasumber semuanya, yang utama adalah kami selaku relawan Jokowi dan juga selaku penggiat dan aktivis kebangsaan, hendaklah Kapolri yang baru ini benar-benar memiliki komitmen yang kuat terhadap NKRI dan Pancasila. Siapapun kelompok pengganggu, pengacau daripada kedamaian, keutuhan bangsa dan negara ini, ya, baik itu melalui darat, ya, maupun melalui media sosial, hendaklah segera ditindak tegas. Jangan lagi ada ormas-ormas yang melanggar ini dimanjakan ataupun adanya pembiaran sehingga mereka besar kepala dan menjadi besar sehingga menimbulkan kegaduhan. Untungnya Bapak Presiden Jokowi dibantu dan ditolong oleh Allah, dengan diamnya berpikir cari strategi yang tepat, yang jitu, ya, bagaimana bisa membungkam daripada kelompok-kelompok ormas radikal ini, ya. Hanya Presiden Jokowi lah yang berani memberantas HTI yang hendak mengubah Pancasila kita, dan begitu juga FPI. Ini luar biasanya seorang Presiden Jokowi dalam diamnya berpikir dan bergerak. Seperti kata Kanjeng Norman tadi, ngalahake moso tanpa ngasorake. Kapolri yang baru, benar-benar Kapolri pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah melalui tangan, hati, dan pikiran Presiden Jokowi. Sehingga ke depan, apa yang telah dilakukan oleh Pak Jenderal Tito dan juga Pak Jenderal Ajis selaku Kapolri ini, ke depannya kita bisa mendapatkan Kapolri yang lebih baik, yang lebih hebat, yang bisa bekerja dan bersinergi dengan TNI untuk memberantas seluruh musuh-musuh bangsa, seluruh musuh-musuh NKRI dan Pancasila ini. Demikian dari kami. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tiada punya salah dan hilap. Semoga suara hati kami para relawan beserta para narasumber semuanya, dan juga suara hati daripada peserta tadi yang menyampaikan, bisa diterima dan dijadikan pertimbangan oleh lingkaran istana, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita bertemu kembali di dalam webinar FDR Forum Diskusi Relawan Jokowi pada edisi yang ke-8. Demikian dari kami. Salam juang relawan Jokowi, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.